Halo semua, kami dari kelompok 73 PSDME. Dalam video ini, kita akan membahas teknologi inovatif tentang Carbon Capture and Storage atau CCS yang menjadi solusi utama dalam mengurangi emisi karbon dari sektor industri, terutama dalam perspektif teknik perminyakan. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap transisi energi yang lebih baik. Yuk kita pelajari lebih lanjut bagaimana CCS ini bekerja, tantangan yang dihadapi, manfaat, dan potensi besar yang ada di Indonesia. Apa itu CCS? CCS adalah teknologi untuk menangkap CO2 dari sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik dan pabrik industri. Setelah ditangkap, CO2 akan dikompresi dan disimpan di bawah tanah di formasi geologi. Mengapa CCS itu penting? CCS ini berfungsi untuk menangkap CO2 dari sumber emisi untuk mencegahnya masuk ke atmosfer. Dengan teknologi ini, emisi karbon dapat dikurangi secara signifikan, yang merupakan hal penting untuk mencapai target net zero emisi global. Proses penangkapan CO2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, CO2 akan dihilangkan dan dipisahkan dari pabrik batubara, pembangkit listrik, dan dari pembuatan baja serta semen. Nah, agar CO2 aman dalam formasi geologi yang telah disebutkan tadi, maka dibutuhkan suatu mekanisme trapping, yakni mekanisme trapping CO2, agar CO2 dapat terperangkap di bawah dan tidak mengalami kebocoran ke luar. Trapping CO2 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada struktural trapping, di mana CO2 terperangkap di bawah lapisan batuan impermeable. Yang kedua ada residual trapping, ketika CO2 tertahan dalam pori-pori batuan akibat gaya kapiler. Yang ketiga, solubility trapping, di mana CO2 larut dalam air, formasi, dan menjadi lebih stabil. Yang keempat, mineral trapping, ketika CO2 beraksi dengan mineral di batuan, membentuk karbonat seperti kalsit atau dolomit yang sangat stabil. Injection well adalah kunci dari keberhasilan CCS karena ia memastikan proses penyimpanan berjalan aman dan efisien. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama ada dari desain well. Desain well harus dibangun dengan material seperti baja yang tahan karat dan tahan korosi akibat asam karbonat. Yang kedua, tekanan dan suhu operasional. Well dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan perubahan suhu yang signifikan selama injeksi. Potensi CCS di Indonesia. Potensi besar di Indonesia. Indonesia memiliki formasi geologi ideal dengan kapasitas penyimpanan hingga 600 gigaton CO2, cukup untuk menyimpan emisi karbon nasional selama lebih dari 300 tahun. Implementasi CCS juga dapat mendukung industri dengan mengurangi emisi sambil meningkatkan produksi energi. Tantangan yang dihadapi. Pertama, itu karena biayanya tinggi. Penangkapan dan penyimpanan CO2 membutuhkan biaya $50 sampai $100 per ton. Yang kedua, karena kurangnya infrastruktur, seperti jaringan pipa untuk transportasi karbon. Teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS membawa manfaat besar dalam mitigasi perubahan iklim, efisiensi operasional, dan ekonomi energi. Berikut manfaat utamanya. 1. Penggunaan emisi gas rumah kaca. CCS menyimpan CO2 secara permanen di formasi geologis atau memanfaatkan untuk produk bernilai tambah untuk mendukung Paris Agreement. 2. Mengoptimalisasi cadangan CO2. Memanfaatkan CO2 dari sumber industri seperti LNG dan kilang minyak dan menekan biaya transportasi melalui lokasi strategis. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi ekonomi. CCS menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan CO2 dalam produksi bahan kimia dan energi yang terbarukan, serta mendukung ekonomi rendah karbon. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari negara lain? Di sini ada dua yang bisa kita pelajari dari negara lain. Yang pertama adalah proyek Sleipner di Norwegia yang telah berhasil menyimpan lebih dari 20 juta ton CO2 sejak 1996. Teknologi ini menggunakan formasi bawah laut yang aman dan juga terkontrol. Proyek Tomakomai di Jepang memanfaatkan mekanisme mineral trapping untuk penyimpanan jangka panjang, memastikan CO2 terperangkap dalam bentuk yang aman dan juga stabil. Dari kedua proyek ini terlihat bahwa desain injeksi yang baik, monitoring canggih, dan juga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan dari CCS. Nah, setelah kalian menonton keseluruhan videonya, dapat disimpulkan bahwa dengan potensi besar yang dimilikinya, CCS dapat menjadi solusi utama untuk transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Namun, keberhasilan teknologi ini memerlukan regulasi, investasi infrastruktur, dan kesadaran publik yang lebih luas. Saatnya kita bergerak bersama untuk masa depan yang rendah karbon. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang lain agar orang lain juga tahu bagaimana pentingnya teknologi CCS ini. Terima kasih dan sampai jumpa.